Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan saya untuk menyampaikan presentasi tentang buku Lit dan buku Speak. Perkenalkan, nama saya Franky Novandali dari Fakultas Ekonomi kelas A. Di dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan buku atau merangkum buku dari Lit dan buku Speak ini. Di dalam buku ini bicara depan bulik adalah salah satu peristiwa yang paling mewakili ketakutan di bumi, tetapi menjadi seorang pemimpin bukan tentang siapa yang mendapat pujian atau keberhasilannya. Terus teman-teman kita harus satu persatu menjelaskannya ya. Itu pertama buku Speak ini. Buku Speak ini atau cara mengatasi berbicara di depan publik. Buku ini menjelaskan rasa takut berbicara di depan umum sering dialami semua orang, tetapi tidak dapat mengatasinya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan temuan fakta tentang rasa takut bicara di depan umum. Untuk fakta yang itu fakta-fakta tuh, ini fakta-fakta tentang perasaan takut bicara di depan publik adalah salah satunya sebagai berikut. Itu satu, fakta pertama, Anda bukan satu-satunya orang yang takut bicara di depan publik. Dua, fakta kedua adalah demam panggung. Demam panggung ini nyaris selalu ada di depan sebelum kita bicara dan bisa bertahan selama beberapa kalimat pertama dari pidato atau presentasi yang dilakukan. Demam panggung ini biasanya itu sering terjadi ketika kita itu bicara di depan umum atau di depan banyak orang atau di depan publik. Buku Speak ini berfokus pada cara-cara untuk mengeluarkan apa yang sudah Anda miliki, kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan lewat penyampaian yang kuat dan bahkan bisa mengubah dunia. Buku ini mengajarkan untuk menaklukkan rasa takut bicara di depan publik dengan satu, berfokus pada hadirin, dua, menyampaikan gagasan dan meyakinkan menghadiri, citra percaya diri, dan empat, membagikan semangat hadirin, lima, menjelaskan topik pembahasan sulit secara efektif, dan lain-lain. Terus terus kita akan menjelaskan buku Lead atau Membangun Tim Berkinerja Tinggi. Buku ini wajib dibaca lagi pemimpin untuk membangun tim yang berkinerja tinggi. Buku ini mengajak pemimpin untuk satu, mengatur komunikasi efektif. Dua, mengembangkan kreativitas. Tiga, cara menciptakan motivasi. Empat, pengaruh pemimpin terhadap tim. Lima, tanggung jawab utama pemimpin. Buku Lead karya Delitzsch Cemeg ini memiliki misi kepemimpinan yang sederhana, yaitu usaha untuk membangun orang yang melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda dari sudut pandang orang lain. Itu buku Lead ini, Cemeg ini memiliki kepemimpinan yang sederhana, tapi membangun orang yang melihat segala sesuatu dari perspektif pandang orang lain gitu. Untuk membangun orang lain walaupun sederhana ya, sederhana gitu. Maksudnya di buku kayak Delitzsch Cemeg ini. Terus dari sudut pandang orang lain itu agar dapat menyelesaikan hal yang tak dapat mereka lakukan sendiri, mencari tahu apa yang mendorong pemimpin berperilaku efektif dan apa yang membuat mereka mampu memotivasi dan mengilhami orang lain untuk menjadi yang terbaik. Itu maksudnya Delitzsch ini di dalam buku itu maksudnya itu. Terus dengan ini mereka menemukan bahwa ada 4 karakteristik yang mendorong para pemimpin itu,
Itu mereka meningkatnya dengan real. Contoh ini, R ini maksudnya reliable atau dapat diandalkan gitu. Dapat diandalkan ini contohnya kan kita lagi bos kita itu menyuruh kita, itu maksudnya itu dia mengandalkan kita bahwa kita itu bisa, itu maksudnya. Terus empatis atau berempati, E-nya itu maksudnya A ini inspirational atau inspiratif, L maksudnya itu learner atau pembelajaran karakteristik untuk berkinerja tinggi gitu. Terus David Smegidi menyatakan juga selain itu ada lagi komponen menuju kepemimpinan besar, dan komponen ini adalah dari segalanya, yaitu kepercayaan. Mengapa demikian? Karena kepercayaan ini dasar dari segala hal lain. Itu maksudnya itu kata Cemige ini dalam buku Leak. Terus kesimpulan, di dalam buku ini ada 4 kata kunci yang bisa kita ambil. Salah satunya itu menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu mana ya, itu konsepnya gimana? Kita bisa menjadi diri sendiri itu harus berani, tekun, gak takut, tuh gak takut, berani ngomong, terus hormat yang efektif, isi yang kuat, penyampaian yang kuat. Terus isi dari buku Speak ini telah disusun ke dalam 3 bagian. Bagian pertama akan membahas struktur representasi dari cara untuk terhubung dengan pendengar. Bagian kedua akan membahas isi dan cara menciptakan kepercayaan kepada apa yang kita katakan. Bagian ketiga membahas penyampaian pesan dan cara penyampaian pesan secara efektif kepada jenis pendengar tertentu. Isi dari buku Lead adalah organisasi yang berkinerja terbaik tahu bahwa kepemimpinan efektif bukanlah sebuah kemewahan. Kepemimpinan penting untuk kesuksesan mereka. Para pemimpin yang efektif menyadari bahwa tindakan mereka mungkin memiliki konsekuensi baik aja maupun tidak. Jadi, mereka berhati-hati mempertimbangkan kultur yang akan dibentuk oleh tindakan mereka, menjadi bahwa dengan menciptakan iklim positif dan menginspirasi anggota tim dan mempengaruhi anggota tim untuk memberikan kontribusi terbaik. Baik, terima kasih. Ini saja yang dari rangkuman yang saya ambil dari kedua buku ini. Kalau ada yang masih kurang-kurang mohon dimaklumi ya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.